Saya ingin mengajak seluruh wanita Kristus, mulai dari Sabang hingga Merauke, di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri yang menyaksikan ibadah wanita pada hari ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah wanita yang kuat. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya tahu ada di antara wanita Kristus yang sedang bergumul, ada di antara wanita Kristus yang menyaksikan program ini sedang mungkin mengalami kekecewaan dengan suaminya, dengan anaknya, bergumul dengan ekonominya, dengan keuangannya, bahkan bergumul tentang rumah tangganya, bergumul dalam hal apapun. Sama-sama katakan dengan saya ingin mengencourage setiap para wanitanya Kristus untuk sama-sama meletakkan tangan kanan di dada dan kita berkata bersama-sama, saya adalah wanita yang kuat. Ayo dong ibu-ibu, bisa lebih semangat lagi. Saya adalah wanita yang kuat. Saya adalah istri-istri yang kuat. Meskipun saya disakiti suami saya adalah wanita yang kuat. Meskipun saya dilukai oleh anak-anak saya adalah wanita yang kuat. Kita kuat bukan berarti kita sok hebat, sombong, sok jago, tapi kita kuat karena kita sadar ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, wanitanya Kristus. Dan saya tergerak untuk berdoa nanti, ataupun di tengah-tengah khotbah saya juga bisa terjadi. Saya ingin berdoa untuk wanita-wanita Kristus yang memiliki kista dan juga memiliki benjolan di bagian payudara. Minta maaf ya, agak vulgar tapi memang ini bahasanya. Dan juga punya tiroid. Saya ingin berdoa ya, tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun doa-doa ini, karena kuasa kesembuhan mujizat datang dari pribadi Yesus. Saya hanya pribadi yang dipercayakan untuk mendoakan wanita-wanitanya Kristus. Mari kita masuk firman Tuhan terlebih dahulu. Saya ingin mengajak wanita Kristus untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal pertama ayat ke-19. Kitab Keluaran pasal pertama ayat ke-19 dikatakan demikian. Para bidan itu menjawab Fir'aun. Maksudnya adalah Sifra dan Puah, yang sudah kita bahas di minggu yang kemarin dalam ibadah Minggu Anugerah. Dikatakan demikian, sebab wanita Ibrani tidak seperti wanita Mesir. Mereka kuat dan melahirkan sebelum para bidan itu datang kepada mereka. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, bukan hanya mendengarkan, tetapi merenungkan, dan terlebih daripada itu melakukannya dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, perlu wanita-wanita Kristus sadari dan ketahui bersama bahwa wanita yang kuat bukan berarti dia tidak pernah meneteskan air mata di dalam kehidupannya. Kalau para istri-istri selama ini kuat menghadapi suami yang keras, suami yang menjengkelkan, suami yang sering memukul, suami yang tidak jujur, bukan berarti wanita tersebut tidak pernah meneteskan air mata di dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita gak bisa melihat, oh dia mah cengeng pastor, dia mah nangis mulu. Loh, air mata adalah bahasa ekspresi hati, baik itu dalam keadaan suka ataupun duka. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada wanita-wanitanya Kristus bahwa air mata yang tercurah di pipi ini adalah satu ungkapan atau satu ekspresi bahasa hati yang keluar, yang termanifestasikan lewat emosi yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, baik itu suka ataupun duka. Sebagai contoh, ketika wanita dilamar oleh prianya untuk menjadi pasangan pendamping hidupnya, apakah engkau mau menikah dengan saya? Dikasih cincin, pasti respon emosinya adalah dia menangis, tersenyum, tertawa, sukacita. Tidak selama-lamanya air mata disangkut pautkan dengan yang namanya luka. Air mata juga bisa diartikan dia bersukacita. Oleh karenanya wanita Kristus yang menyaksikan live pada hari ini, wanita yang kuat bukan berarti dia tidak pernah meneteskan air mata di dalam kehidupannya. Dia boleh meneteskan air mata karena ditinggal oleh suaminya.
Dia boleh meneteskan air mata karena anak-anaknya memberontak, melawan, mengabaikan. Dia boleh meneteskan air mata karena anaknya sudah mengabaikan kita sebagai orang tua. Kita mau ditaruh di panti jompo padahal kita masih sehat. Sampai kita akhirnya usap-usap dada dan kita meneteskan air mata. Tetapi keputusan yang diambil akhirnya, dia tidak membenci, dia tidak mendendam, dia tidak menyumpahi, dan dia tidak kecewa walaupun dia meneteskan air mata. Itulah yang disebut wanita yang kuat. Wanita yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Wanita yang tidak membalas kejahatan dengan makian, dengan amarah yang berlebih-lebihan. Karena dia tahu pembalasan adalah haknya Tuhan, dan hidup saya sepenuhnya dibela oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu wanita Kristus sadari dalam ibadah pada hari ini. Di kesempatan hari ini lewat ibadah Woman Breakthrough, seluruh wanita yang menyaksikan program acara ini, wanita yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah meneteskan air mata. Dan yang kedua, di mana Tuhan mengajar saya untuk saya sampaikan kepada wanita-wanitanya Kristus adalah, wanita yang kuat bukan mereka yang berarti tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Oke, Tuhan tahu rumah tanggamu sedang gagal, tapi bukan berarti engkau menjadi wanita yang lemah. Oke, Tuhan tahu bisnismu sedang gagal, tapi bukan berarti engkau wanita yang lemah. Karena setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan. Kalau dia masih tetap berdiri kuat, itu bukan karena dia hebat, tetapi dia sadar hidupnya berjalan bersama dengan Yesus. Amin, wanita-wanitanya Kristus. Ingat, yang pertama tadi, wanita yang kuat bukan berarti dia tidak pernah meneteskan air mata. Yang kedua, bukan berarti dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia boleh gagal, tetapi dia tetap pegang janji firman Tuhan, bahwa rencana Tuhan ada rencana damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan buat kehidupanku dan anak-anakku dan rumah tanggaku dan masa depanku. Dan yang ketiga yang Tuhan ajarkan buat saya, untuk saya bagikan kepada wanita-wanitanya Kristus yang menyaksikan Woman Breakthrough pada hari ini, bahwa wanita yang kuat bukan berarti dia tidak pernah mengalami pengkhianatan. Justru karena dia sering dikhianati, dia menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang dapat menyelesaikan segala perkara, segala permasalahan kehidupan dengan kepala dingin, dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan, bahkan dengan tuntunan dan anugerah Yesus. Amin. Ibu bisa sampai hari ini ada dikhianati berkali-kali oleh suami, ibu menjadi kuat karena ibu belajar bahwa bagaimana caranya mengampuni suami yang berkhianat atas diri ibu, atas wanita-wanitanya Kristus. Tapi Pak, saya pernah gagal Pak, saya pernah jatuh dengan suka sesama jenis, saya menjadi lesbian. Bukan berarti engkau lemah. Engkau bisa menyadari dan bangkit kembali, dan engkau bisa menjadi kuat karena Roh Kudus, Roh Tuhan diberikan dalam kehidupanmu, dan engkau bisa dibebaskan, dimerdekakan dari spirit LGBT. Ingat ya, saya ingin selalu menyampaikan, Yesus tidak benci kaum LGBT. Yesus justru mati bagi kaum LGBT. Yang Yesus tentang, yang Yesus kritisi adalah perbuatan yang melanggar dosa ini. Yesus cinta saudara, Yesus sayang saudara, Yesus gak mau saudara binasa. Oleh karenanya Woman Breakthrough ini ada agar saudara menerima impartasi Yesus lewat saya, Gereja JCC, Pastor Michelle, Stefani, dan juga Pastor Hana, dan juga Pastor Bun nanti yang akan melayani kita bersama lewat ibadah Woman Breakthrough. Nah, wanita-wanitanya Kristus, bagi seorang wanita untuk menjadi pribadi yang kuat dalam segala hal memanglah tidak mudah, tetapi bisa. Sama-sama katakan dengan saya, untuk menjadi wanita kuat. Ayo dong ibu-ibu, gak boleh sedih dong. Ibu-ibu nih yang di rumah yang menyaksikan live streaming ini, engkau disertai Tuhan Yesus, engkau diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, untuk menjadi wanita yang kuat memang tidak mudah, tetapi bisa. Memang gak mudah membalikan seperti membalikan telapak tangan, tetapi bisa. Selama saudara tidak menyerah, saudara bisa. Selama wanitanya Kristus tidak menyerah, saudara bisa. Wanitanya Kristus bisa. Karena firman Tuhan berkata, jika Tuhan di pihak saya, siapakah yang dapat melawannya?
Saudara bisa karena Tuhan ada di pihak saudara. Saudara bisa karena saudara menyadari anugerah Tuhan. Saudara bisa karena Roh Kudus yang membimbing saudara melewati pergumulan, tantangan, bahkan kehidupan yang sangat berat dan pelik dan membebani jiwa kita. Tetapi kita bisa bertahan, kita bisa ada sampai hari ini karena kita menyadari kalau Tuhan di pihak saya, siapakah yang dapat melawannya? Suami saya boleh menggugat saya di pengadilan, anak saya boleh mengusir saya, orang di sekitar saya boleh memfitnah saya. Kalau Yesus yang di pihak saya, Yesus yang memimpin hidup saya, Yesus yang memimpin karir saya, maka saya akan melihat rencana Tuhan yang indah dalam Yeremia 29 ayat 11 akan terjadi dalam kehidupanku. Rencana Tuhan indah dalam hidupanku. Masa depanku indah bersama dengan Yesus, karena Yesus tidak pernah berdusta. Jika dia berfirman, maka firman-Nya ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Wanita-wanitanya Kristus, Tuhan sangat mengasihi saudara sekalian. Meskipun suamimu gak peduli atas hidupmu, Yesus peduli. Meskipun anak-anakmu gak peduli atas wanita-wanita Kristus yang menyaksikan program ini, Yesus peduli. Yesus sangat mengasihi hidupmu. Halo, engkau tidak sendiri. Ada Yesus yang mungkin memang tidak bisa kita lihat, tetapi puji Tuhan bisa kita rasakan penyertaannya, pertolongannya, tanggung jawabnya, manifestasinya dalam kehidupan saudara dan saya. Memang tidak mudah, tetapi bisa. Saudara bisa bangkit kembali. Tapi pak, rumah tangga saya udah kandas. Hakim di pengadilan sudah mengetuk palu bahwa rumah tangga saya sudah bercerai. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama bukan saudara yang menceraikan suami, yang menggugat suami, jangan takut, Tuhan di pihak saudara. Saya tidak menganjurkan perceraian, karena perceraian tidak dibenarkan di mata Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Saudara kan sudah berjuang, sudah berdoa, aku gak mau cerai, aku gak mau tanda tangan gugatan cerai. Suami saya menceraikan saya dan palu hakim menyetujuinya. Suamimu boleh meninggalkan engkau, tapi Yesus setia atas hidupmu. Bukan engkau yang bersalah. Hakim yang adil tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Yesus namanya. Amin, wanita-wanitanya Kristus. Nah, saya mau masuk inti khotbah saya pada hari ini. Pertanyaannya, bagaimana wanita Kristus dapat menjadi pribadi yang kuat dalam segala aspek? Dalam rumah tangga, dalam mengurus anak-anak, dalam mengurus orang tua, dalam mengurus karir, dalam mengurus pelayanan, dalam mengurus studi. Bagaimana? Ini yang mau kita belajar. Lihat Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 39. Lukas pasal ke-10 ayat 39 dikatakan demikian. Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, wanita-wanitanya Kristus, bagaimana seorang wanita dapat menjadi kuat dalam segala aspek? Yang pertama, ketika dia menyadari bahwa harapan dan kekuatannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika wanita-wanitanya Kristus hari ini sadar, oh suami saya boleh meninggalkan saya, yang penting saya yang gak menggugat dia, yang penting bukan saya yang selingkuh, yang penting bukan saya yang melawan, yang penting bukan saya yang memberontak. Percayalah, ketika engkau menyadari Yesus beserta dengan hidupmu, Kristus akan menjadi suamimu untuk selama-lamanya. Dia akan menuntun hidupmu terus di jalan-jalan kebenarannya. Wanita-wanitanya Kristus, kita bisa menjadi kuat kalau kita menyadari bahwa harapan dan kekuatannya hanya ada di dalam Yesus. Selalu saya katakan dalam ibadah-ibadah saya yang saya pimpin, puji Tuhan kalau kita punya kenalan seorang hakim yang hebat. Puji Tuhan kalau kita punya kenalan, punya kerabat, punya saudara jenderal bintang 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan kita punya kenalan konglomerat. Puji Tuhan kalau kita punya cici, punya koko, orang kaya nomor 1 di bangsa ini dan di bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita punya harapannya kepada Yesus dan tidak kepada pribadi-pribadi yang saya sebutkan satu persatu, engkau akan melihat, engkau yang akan diberikan kemenangan, engkau yang akan diberikan promosi, rumah tanggamu yang akan dijagai Tuhan, bahkan anak-anakmu yang akan disekolahkan oleh Tuhan, dan segala yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Wanita-wanita Kristus, kita bersyukur, kita berterima kasih punya kaum sosialita, orang-orang yang care, orang-orang yang peduli. Tetapi
Jangan taruh mereka di nomor yang paling utama. Taruhlah Yesus yang paling utama. Karena firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan 1x24 jam seumur hidupnya, melekat kepada Yesus. Firman Tuhan mencatat apa? Maria duduk dekat, diam di bawah kaki Yesus. Haleluya. Haleluya. Maria mau mengenal Yesus. Maria mau tahu who is Jesus. Siapa itu Yesus? Bagaimana dia cara menolong saya? Bagaimana kasihnya dapat saya miliki, dapat saya rasakan. Anugerahnya bisa saya miliki, saya rasakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, wanita-wanitanya Kristus, sadarilah yang pertama, harapan dan kekuatanmu hanya ada di dalam Yesus. Sama seperti pujian ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Buat orang tua, oma-oma atau tante-tante ya, tante yang usia jauh di atas saya. Kalau tante lagi diabaikan sama anak-anak tante, bayangin pastor, 36 tahun, 40 tahun saya besarkan dia. Waktu udah besar saya ditaruh di panti jompo. Jangan marah tante. Harapan tante ada di dalam Yesus. Jangan kecewa kalau anak tante pada akhirnya membiarkan tante seorang diri. Masih ada Yesus. Yesus bisa pakai orang-orang yang punya hati Kristus untuk peduli atas hidup tante. Gak usah tante balas dasar anak gak punya otak, anak gak tahu diri, anak kurang ajar, udah dibesarkan taruh saya di panti jompo. Jangan mengutuki tante. Berkati saja, doakan saja. Dendam, benci, kepahitan tidak bisa mengubah hidup orang. Hanya kasih dan anugerah bisa mengubahkan hati yang jahat, hati yang keras, hati yang biadab sekalipun bisa diubahkan lewat kasih dan anugerah yang Yesus ajarkan untuk tante dan saya lakukan. Buat setiap anak-anak yang menyaksikan live ini, saya dijodohin sama papa mama saya, pastor. Saya dijodohin sama mama saya. Saya kan pengen berkarir, pengen jadi dokter. Tiba-tiba saya dikawinin. Saya mau dinikahin hanya karena gak punya uang orang tua saya. Sister, jangan marah-marah sama orang tuamu. Jangan kurang ajar. Firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu untuk lanjut usiamu dan panjang umurmu dan diberkati hidupmu. Doa sama Tuhan biar Tuhan yang buka jalan. Dan orang tua, mama-mama khusus yang menyaksikan Woman Breakthrough, jangan jodoh-jodohin anakmu hanya karena gak punya uang. Hanya kepingin nanti dia hidup enak, hidup mewah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa harapan dan pertolongan kita hanya datang dari Yesus. Sama seperti pujian ini berkata, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapan kita ada di dalam Yesus. Ayo wanitanya Kristus, hari ini sama-sama katakan dengan saya, harapan saya, pertolongan saya, sumber berkat saya, sumber kekuatan saya, sumber penghasilan saya, sumber penghidupan saya terletak pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bagaimana wanita Kristus dapat menjadi pribadi yang kuat dalam segala hal? Lihat Injil Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Ketika semua telah pergi, Yesus berkata, hai wanita, di manakah orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Ia menjawab,
Tak seorang pun Tuhan. Maka Yesus berkata kepadanya, Aku pun tidak menghukummu. Engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, kapan seorang wanita dapat menjadi kuat? Selain harapannya kepada Yesus, yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada saya, untuk saya ajarkan kembali buat wanita-wanitanya Kristus. Yang kedua, ketika saudara, wanita-wanitanya Kristus, menyadari bahwa hidupmu berharga. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga. Hidup saya berharga. Berharga. Oke, rumah tanggamu pernah bercerai, engkau pernah berantakan, tetap engkau berharga di mata Yesus. Semua dosa di mata Yesus sama, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa sedang-sedang. Karena upah dosa adalah maut, tetapi perlu saudara dan saya ketahui, maut, it is finished at the cross. Sudah diselesaikan di atas kayu salib. Saudara berharga bukan berarti kita berbuat zina, mau berbuat dosa lagi, enggak. Itu orang yang tidak menghargai pemberian karya agung Yesus di dalam kehidupannya. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, wanitanya Kristus, sadarilah bahwa hidupmu berharga. Sangat berharga. Yesus mati buat saudara. Yesus mau tersiksa buat saudara. Yesus dihina, Yesus dianiaya, itu karena saudara. Saudara tuh berharga. Tapi Pak, saya ini perempuan malam Pak, mama saya aja udah buang saya Pak. Aku omong sebagai wakilnya Yesus, engkau tetap berharga. Berhenti melakukan perzinahan dengan cara menjual diri lagi. Tapi dari mana saya bisa dapatkan berkat untuk makan minum hari-hari, bayar kos-kosan, kontrakan? Tanya Roh Kudus yang akan menuntun. Ada firman Tuhan berkata, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar akhir hidupnya meminta-minta roti. Kalau burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak buang makanan ke dalam sarang burung pipit atau burung layang-layang dalam kitab Amsal. Tuhan memerintahkan burung-burung tersebut untuk terbang ke pohon satu, ke pohon yang lainnya, untuk mencari jangkrik, ulat, keket, dan lain sebagainya untuk makanannya. Tuhan sudah menyediakan, tinggal saudara dan saya yang jalan mencari. Halo? Tuhan kita bukan jin yang baru bangun tidur. Jin, aku mau makan siang, tiba-tiba ada, terus kita makan langsung. Enggak, saudara. Saudara dan saya harus berjuang bersama dengan anugerah Tuhan. Anugerah yang memimpin, manifestasi dari anugerah kita bertindak. Tapi saya udah lama jadi bini piaraan, Pastor. Bagaimana saya untuk lepas dari Om Alex? Asik Om Alex, kumisnya tebel, jenggotnya tipis. Saya mau bilang ya, tanpa Om Alex pun engkau akan hidup dipelihara Tuhan. Tapi Pastor, saya ini pemelihara laki-laki muda. Saya suka arisan berondong. Saya cuma mau bilang ya, tante, engkau berharga. Bukan karena bodimu ada harganya, bukan. Engkau berharga. Engkau berharga di mata Yesus. Tapi Pak, saya udah tidurin laki-laki banyak, ada 1000 laki-laki saya koleksi. Engkau berharga. Saya gak punya harga diri di mata laki-laki, tetapi di mata laki-laki Kristus engkau berharga. Amin. Gak ada alasan dalam Yesus, Tuhan saya pendosa besar, saya penjina besar, saya ini wanita udah aborsi 5 kali 6 kali. Stop saudara, jangan kalahkan kelinci saudara yang hamil berkali-kali. Kalau saudara sudah aborsi 1, 2, 3 kali, berhenti aborsi. Kalau saudara sudah mencintai sesama jenis, wanita dengan wanita, berhenti. Karena saudara berharga. Saudara sangat dikasihi Yesus. Yesus rela dihukum, dicambuk, diludahi, dimaki, digebukin, difitnah dan lain sebagainya hanya demi saudara. Hanya demi rumah tangga saudara. Hanya demi anak-anak saudara. Hanya demi orang tua saudara. Engkau berharga di mata Yesus. Gak usah dengerin mulut laki-laki hidung belang yang cuma bisa nidurin kamu. Kalau kamu gak saya nikahin, kamu gak akan punya suami. Karena kamu udah gak virgin, kamu udah gak perawan, kamu udah saya tidurin. Putusin, bubarin, nanti Tuhan ganti laki-laki yang takut akan Tuhan, yang menerima engkau apa adanya. Amin. Adik-adik muda, amin teman-teman. Tapi
Tapi Pak, kalau saya nggak jual narkoba, saya nggak jadi kurir narkoba, saya nggak bisa makan. Saudara, Tuhan pasti mencukupkan selama saudara nggak malas ya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Amin. Walau di tengah badai, Tuhan ada buat saudara dan saya. Yang ketiga, saya harap wanita-wanita Kristus mencatat ya, bagaimana wanita Kristus dapat menjadi pribadi yang kuat dalam segala hal. Lihat Mazmur pasal 119 ayat 105. Dikatakan demikian. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Yang ketiga, kunci wanita Kristus bisa mengalami kekuatan atau menjadi pribadi yang kuat ketika dia berani melangkah dalam tuntunan firman. Amin. Saudara berani melangkah bukan karena saudara wanita karir, bukan, awas kepleset, awas jatuh. Kalau kepleset, kalau jatuh malunya berkali-kali bos. Malu bos. Tapi karena kita sadar, kita mengetahui suami saya boleh meninggalkan saya, anak saya boleh meninggalkan saya tetap berjalan, bertahan, berserah, bertarung, berjalan dalam tuntunan bimbingan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalan-jalanku. Kalau firman Tuhan yang menuntun hidupku, aku tidak akan memelihara wanita, pacaran dengan wanita yang tidak yang kalau kata orang tuh apa ya, bukan muhrimnya ya. Kalau pria dengan pria, pria dengan wanita lain, bukan pasangannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, biarlah firman yang menuntun kita, biarlah firman yang menerangi jalan-jalan kita. Kalau jalan kita diterangi oleh firman Tuhan, kita akan tahu bahwa pasangan sesama jenis itu salah, tidak dibenarkan di mata Tuhan. Memelihara laki-laki berondong itu salah. Godain suami orang itu salah. Menelantarkan orang tua, mengirim orang tua ke panti jompo padahal kita bisa merawatnya, itu salah. Biarlah firman Tuhan menerangi langkah kaki kita. Pak, tenang aja pastor, saya punya teman tender, dia suka entertain saya, suka ngajak saya booking hotel. Jangan saudara. Tetaplah percaya engkau berharga. Tetaplah percaya firman Tuhan yang menuntun kita. Kalau firman Tuhan yang menuntun, teranglah hati kita. Kalau firman Tuhan yang menuntun, teranglah langkah kaki kita. Kalau firman yang menuntun, teranglah pikiran ini. Kita akan hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebijaksanaan. Kita akan hidup di dalam ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Karena firman Tuhan ya dan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, punya uang itu harus, tetapi jangan sampai uang yang menuntun hidup kita. Kaya itu harus, jangan sampai kekayaan yang menuntun hidup kita. Amin. Setiap orang membutuhkan uang, setiap orang membutuhkan kekayaan, tetapi jangan sampai uang dan kekayaan yang menjadi guru, menjadi andalan, menjadi sandaran hidup saudara. Mari biarlah melalui Women Breakthrough pada kesempatan hari ini, saudara dan saya melangkah dituntun oleh firman, dituntun oleh sang terang itu sendiri. Ketika Yesus menjadi Immanuel di depan kita, saudara percayalah, engkau tidak akan kasar dengan orang tuamu, engkau tidak akan mengabaikan anak-anakmu, engkau tidak akan membuang anak-anakmu, engkau tidak akan selingkuh dengan laki-laki lain, engkau tidak akan mungkin ganjen godain laki-laki lain, suami orang lain, gak mungkin kau ingini, gak mungkin kau ambil uang orang lain, gak mungkin kau menjatuhkan harga diri orang lain, gak mungkin kau menjadi wanita yang senang gosip setiap hari, gospel, gosip seputar pelayanan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat yang ketiga, saudara bisa kuat kalau saudara hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana wanita Kristus dapat menjadi pribadi yang kuat dalam segala hal? Lihat Amsal pasal 5 ayat 3-4. Amsal pasal 5 ayat 3-4 dikatakan demikian. Sebab bibir wanita nakal meneteskan madu, dan mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi pada akhirnya ia pahit seperti empedu dan tajam bagaikan pedang bermata dua. Inilah mulut bibir wanita nakal.
Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, wanitanya Kristus khusus yang menyaksikan live pada hari ini, untuk menjadi kuat. Yang keempat, ketika dia tidak pusing dengan ucapan atau mulut orang lain. Halo? Yang selama ini sebentar-sebentar tersinggung, yang selama ini sebentar-sebentar kecewa, yang selama ini sebentar-sebentar sakit hati, yang selama ini sebentar-sebentar marah, yang selama ini sebentar-sebentar ingin balas karena sering mendengar perkataan orang lain. Pastor, saya dikatain saya wanita piaraan, Pastor. Pastor, saya dikatain saya orang miskin, Pastor. Pastor, saya dikatain saya ini orang susah, Pastor. Pastor, saya dikatain sama orang, sama tetangga saya dapat kaya karena pesugihan, Pastor. Jangan pusing sama mulut wanita berpedang dua, yang tajamnya seperti pedang bermata dua. Gak usah pusing. Orang mau ngomong apa itu hak mereka. Tapi ingat, kita juga diberi hak oleh Tuhan untuk tidak mengimani, tidak merespon, tidak menerima ucapan sampah. Sama-sama katakan dengan saya, ucapan itu ucapan sampah. Amin. Saya direndahin sama ipar saya, Pastor, itu ucapan sampah. Saya direndahin sama suami saya, itu ucapan sampah. Saya diomongin sama hamba-hamba Tuhan, itu juga termasuk ucapan sampah. Maafkan saya. Karena ucapan yang membangun adalah ucapan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan lewat saudara dan saya. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan nasihat, yang membangun, serta memberikan pandangan-pandangan sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman. Mulai hari ini sebagai orang percaya, jangan hidup apa kata orang lain. Hiduplah apa kata firman Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh kutukan orang lain, makian orang lain. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini, saya sering diomongin banyak orang, tetapi saya tidak peduli. I don't care about them. I don't care. Yang saya peduli, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Hiduplah dalam janji Tuhan. Jangan hidup apa kata orang. Ibu Susi pasti juga suaminya korupsi tuh, duit bisa kaya, bangun rumah bertingkat-tingkat. Jangan pusingin. Amin. Ntar ujung-ujungnya dia juga minta sumbangan sama Ibu Susi. Ibu Ellen tuh pasti suaminya kena guna-guna. Orang dia mukanya jelek gitu, suaminya ganteng banget. Pasti main dukun tuh, pasti main ilmu-ilmu gaib. Gak usah pusing. Amin. Gak usah pusing dengan ucapan-ucapan sampah. Maafkan saya ya, maafkan saya. Kadang-kadang nih, maaf, sorry banget. Saya minta maaf dari hati saya yang paling tulus. Saya minta maaf nih. Kadang-kadang mulut orang tua, sorry, juga sampah. Bener. Kadang-kadang mulut orang tua juga sampah. Apa buktinya? Seringkali orang tua bilang gini, sampai sekarang kalau gak nikah-nikah sih, lu jadi perawan tua dong. Sampai sekarang lu belum punya anak sih, lu mandul kali, lu ada sial kali. Bener gak? Kadang-kadang mulutnya kayak sampah. Saya gak bilang orang tua kita sampah. Mulutnya, yang keluar dari mulutnya itu kayak sampah. Karena apa yang keluar dari mulut itu adalah pantulan hati kita, manifestasi hati kita, manifestasi hasrat kita. Yang udah terucap itu keluar dari hati, saudara. Karena percabulan, tindakan-tindakan yang tidak berkenan itu mulainya dari hati. Saya ngomong berdasarkan fakta apa yang saya alami. Satu kali istri saya di Bali ya, kita honeymoon di sana. Dokter bilang, istrimu sulit punya anak karena istri saya satu menstruasinya gak teratur. 6 bulan sekali, 7 bulan sekali, setahun sekali, kadang-kadang gak mens, saudara. Ditambah lagi mulut dari orang tua kami, baik itu dari pihak saya maupun itu dari pihak istri saya. Si Mega mah sulit punya anak, itu kan mulut sampah, saudara. Tanpa kita
kita sadari, alam sadar bahwa kita akan menyetujui bahwa yes, dia susah punya anak. Betul gak? Tapi puji Tuhan, hidup saya dituntun diterangi firman. Saya tidak mau mengalah dengan ucapan-ucapan sampah. Saya bilang, Tuhan, Kejadian pasal 1, Engkau berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah itu. Amin. Dan saya diajar oleh firman Tuhan, cahaya bagi langkah kaki hidup saya, bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Saya tunggu waktunya Tuhan. Saya berdoa, saya doakan istri saya tumpang tangan. Tuhan, aku bernazar sama Tuhan, kalau istri saya hamil punya anak ini saya serahin buat Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan. Saya serahin itu nazar saya. Saya mau anak ini jadi milik Yesus penuhnya. Saudara, saya menikah 5 Desember 2015. Seminggu kemudian kami pergi ke Bali, honeymoon di sana seminggu. Tanggal 1 Januari 2016 istri saya hamil, saudara. Mulut-mulut sampah aku patahkan dalam nama Yesus. Seringkali kadang-kadang orang tua mulutnya dipakai oleh setan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Maafkan saya, tapi ini kenyataannya. Makanya lo kalau cari suami yang kaya dong, itu kan mulut sampah, saudara. Menyinggung perasaan si suaminya atau calon suaminya. Bu, kekayaan bisa kita cari, Bu, tetapi integritas itu sulit. Mau udah kaya anak ibu ditinggalin, karena kebanyakan pria begitu, udah miskin setia, udah kaya main gila. Mau anak ibu ditimpukin uang doang, dijadiin pembantu, kan gak mau kan. Makanya jangan gegabah. Jadi orang tua harus bijaksana, doain dulu. Ayo Ci, ayo Ko, Mama mau doa buat kamu supaya kamu dapat suami atau istri yang takut akan Tuhan. Jangan cuman kaya. Pacaran aja masih asisten dukun bisa kaya kok. Tuyulnya 1000, saudara. Dia bisa nyolong uang orang sana sini. Apa ibu mau biarin anak ibu merasakan neraka sebelum ada di neraka? Oleh karenanya jangan hidup dengan mulut orang lain. Amin, saudara. Terus saudara juga kupingnya gak boleh tipis. Biasanya cewek-cewek ya, udah kupingnya tipis main perasaan, udah deh ribet deh, saudara. Ribet, hancur dunia ini. Wanita itu seneng main perasaan, kupingnya tipis. Oh, gue dong pakai tas Hermes mahal, lu mah pakai tasnya tas pasar Kombongan. Kupingnya tipis pakai perasaan, akhirnya apa? Halal haram hajar. Laki orang digodain untuk beli tas Hermes. Bener gak? Saudara dapat tas Hermes tapi kena penyakit. Saudara dapat tas Hermes keikat roh perzinahan. Awalnya gak hamil, lama-lama bunting. Kalau udah bunting malu ditawan tetangga, gugurin, nutup dosa sama dosa. Saudara jangan mainkan anugerah Tuhan. Jesus love you so much. Tuhan sayang kamu, tapi jangan perkosa anugerah Tuhan. Bentuk manifestasi anugerah Tuhan kita hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, jika wanita Kristus bisa kuat dalam menghadapi berbagai hal di seluruh aspek kehidupannya, saya menyimpulkan yang pertama karena anugerah Yesus. Kalau saudara nanti akhirnya bisa menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang perkasa dalam segala hal, itu yang pertama karena anugerah Tuhan. Yang kedua, karena dia berserah dan tidak mau menyerah dengan keadaan. Bedakan orang yang berserah sama orang yang menyerah. Kalau orang yang menyerah, itu fokusnya, pusatnya adalah dirinya sendiri. Saya gak sanggup, saya gak mampu, saya gak bisa, saya gak mungkin. Itu ciri-ciri orang menyerah. Tapi kalau orang berserah, saya percaya Yesus bisa, Yesus mampu, Yesus sanggup, Yesus pasti menolong saya. Ini dia bedanya orang yang menyerah sama orang yang berserah. Oleh karenanya wanita Kristus, jadilah wanita yang kuat di dalam anugerah dan berserah kita kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan di kesempatan hari ini.